Padang City is a big city located in West Sumatra Province, Indonesia, where is Universitas Muhatta located. Universitas Muhatta conduct a high-quality teaching and research in a highly academic atmospheres and implementing knowledge, technology, arts, and culture in order to improve society life quality. Well-known greeting name of Dr. Muhammad Hatta, used as the name of Universitas Muhatta, established April 20, 1981. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esther Tresia Rianti, NPM 181001111111, untuk memenuhi mata kuliah Statistik Deskriptif atau Non-Parametrik. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhatta. Dosen pembimbing Elmawati, SE, MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ukuran Nilai Pusat. Pengertiannya, merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan, artinya jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya, dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau min, adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Rumusnya, rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Yang kedua itu, min untuk data tunggal. Rumusnya X bar sama dengan sigma X per N sama dengan X1 tambah X2 sampai seterusnya Xn per N. Yang kedua, min untuk data berkelompok. Yang pertama, metode biasa. Rumusnya X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Contohnya, berat badan 100 orang mahasiswa Universitas Borobudur tahun 1997. Dari rumus yang tadi, dari contoh yang tadi dapat kita buat tabelnya sebagai berikut. Yang pertama, tabel pertama berat badan atau kilogram. Yang kedua, banyaknya mahasiswa atau F. Selanjutnya, kita buat tabel ke ukuran titik tengah X, frekuensi, dan Fx. Berat badan kilogram 60-62, titik tengahnya didapatkan 61, frekuensinya 10, Fx-nya dari hasil perkalian frekuensi dikali titik tengah 610. Begitu selanjutnya. Dan rumus yang tadi bisa kita lihat, X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 6718. Ini kita dapat dari hasil perjumlahan dari Fx dibagi 100 sama dengan 67,18. Lanjutannya, yang kedua, metode simpangan rata-rata. Apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rumus dapat diketahui X bar sama dengan M tambah sigma FB per sigma F. Dari soal sebelumnya dapat diketahui M sama dengan 67. Kita membuat tabel. Tabel pertama itu berat badan atau kilogram, tabel kedua F, tabel ketiga X, tabel keempat D sama dengan X kurang M, tabel terakhir FD. Berat badan 60 sampai 62, frekuensinya 10, X nya 61, D nya hasil pengurangan dari X kurang
M-6 yaitu 61 dikurang 67 didapatkan min 6, D-nya min 60. Min 60 ini adalah hasil perkalian dari F dikali D. Begitu selanjutnya. Selanjutnya metode coding. Sering digunakan apabila jumlah nilai-nilai data yang berupa bilangan besar. Maka rumusnya dapat diketahui X bar sama dengan M tambah C dikali sigma FU bagi sigma F. Maka tabelnya dapat kita ketahui bagi berikut. Tabel pertama berat badan, tabel kedua F, tabel ketiga X, tabel keempat D, tabel kelima U, dan tabel terakhir FU. Berat badan atau kilogram 60 sampai 62, frekuensinya 10, X-nya 61, D-nya min 6, U-nya min 2, dan FU-nya min 20. Begitu selanjutnya. Jenis-jenis ukuran nilai pusat yaitu median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Terbagi menjadi yang pertama median data tunggal. Tergolong juga menjadi dua. Yang pertama data ganjil. Rumusnya ME sama dengan XN per 2. Data genapnya ME sama dengan XN per 2 tambah XN tambah 2 per 2 dibagi 2. Yang kedua median data berkelompok. ME sama dengan 1 per 2N dikurang buka kurung sigma F2 tutup kurung 0 per 2 kali C. Selanjutnya, median data berkelompok. Diameter dari 40 buah pipa adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tabelnya. Itu yang pertama diameter pipa atau mm. Yang kedua frekuensi F. Diameter pipa 65 sampai 67 frekuensinya 2. Diameter pipa 68 sampai 70 frekuensinya 5. 71 sampai 73 frekuensinya 13, 74 sampai 76 frekuensinya 14, 77 sampai 79 frekuensinya 4, 80 sampai 82 frekuensinya 2. Dapat kita selesaikan sebagai berikut. Jumlah frekuensi atau N adalah 40 dan 1/N-nya adalah 20. Kelas median. Sigma F2 0 besar sama dengan 1 per 2N, maka F1 tambah F1 tambah F1 sama dengan 20 besar sama dengan 20. Jadi kelas mediannya adalah pada kelas ketiga. Rumusnya bisa kita ketahui sebagai berikut. B sama dengan 70,5. 0-nya 7, C-nya 3. Maka FME-nya 13. Maka rumusnya ME sama dengan B tambah 1/2N dikurang sigma F20 per FME dikali C. Kita masukkan 70,5 tambah 20 kurang 7 per 13 dikali 3 dapat hasilnya 73,5. Selanjutnya, modus atau mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus data tunggal. Data dengan frekuensi terbanyak. Modus data per kelompok dapat diketahui rumusnya MO sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Ukuran-ukuran lain. Yang pertama, fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, kuartil atau Q, desil, dan terakhir persentil. Kuartil atau Q adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jenis kuartil terbagi menjadi 2, kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil data tunggal, maka rumusnya dapat diketahui QI sama dengan nilai yang ke I N tambah 1 per 4 I sama dengan 1, 2, 3. Kuartil data berkelompok, maka rumusnya QI sama dengan BI
tambah IN per 4 dikurang sigma F1 kali 0 per FQI kali C. Desil atau D adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terbagi lagi menjadi dua, desil data tunggal dan desil data berkelompok. Desil data tunggal rumusnya dapat kita ketahui DI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10 I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai 9. Yang kedua, desil data berkelompok, maka rumusnya dapat kita ketahui juga DI sama dengan BI tambah IN per 10 kurang buka kurung sigma F1 tutup kurung 0 per FDI kali C. Selanjutnya yaitu persentil atau P adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terbagi menjadi dua, persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Persentil data tunggal maka rumusnya yaitu PI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. I sama dengan 1, 2 sampai seterusnya 99. Yang kedua, persentil data berkelompok. Rumusnya yaitu PI sama dengan BI tambah IN per 100 kurang buka kurung sigma F1 tutup kurung 0 per FPI kali C. Selanjutnya rata-rata ukur. Data tunggal G sama dengan N akar X1 kali X2 kali sampai seterusnya Xn, atau log G sama dengan sigma log XI per N, atau G anti-log sama dengan buka kurung sigma log XI per N tutup kurung. Selanjutnya data berkelompok. Log G sama dengan sigma buka kurung F kali log X tutup kurung per sigma F. Selanjutnya rata-rata harmonis. Dibagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama data tunggal dan data berkelompok. Rumus data tunggal yaitu RA sama dengan N per N sigma I sama dengan 1 per XI. Rumus data berkelompok RH sama dengan sigma F per sigma F per X. Sifat-sifat min. Yang pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Yang ketiga, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, rata-rata paling sering digunakan dan populer sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan. Yang kelima, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Yang keenam, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata dihitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Yang terakhir, rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Sifat-sifat median. Yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Yang kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Yang ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Yang kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Yang keenam, jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Yang terakhir, jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari titik yang lain. Sifat-sifat modus. Yang pertama, dalam perangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Yang kedua, modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang ketiga, modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Yang keempat,
Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Yang kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Yang keenam, untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar, lebih lanjut modus tidak dapat digunakan. Yang terakhir, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih.